Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevia Anggiarini, NPM 22714017, TPTH kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 sampai pertemuan ke-10 pertanian perkotaan dengan dosen pengampu Bapak Nanang Wahyu Prajaka, SPM Biotek. Materi pertemuan ke-6 dengan judul memproduksi sayuran daun dan buah dengan cara vertikultur. Adapun pokok pembahasannya yang pertama yaitu pengertian vertikultur, kemudian prinsip vertikultur, budidaya sayuran daun dan buah secara vertikultur, dan produksi sayuran daun dan buah dengan cara vertikultur. Vertikultur berasal dari bahasa vertikal dan kultur berasal dari kata vertikal dan kultur yang berarti budidaya secara vertikal. Sesuai dengan namanya, vertikultur merupakan budidaya pertanian tanaman baik sayuran maupun buah yang dilakukan secara bertingkat atau vertikal baik secara indoor maupun outdoor. Prinsip dari vertikultur yang pertama yaitu vertikultur merupakan salah satu konsep pertanian bertemakan urban farming. Teknik penanaman menggunakan metode vertikultur adalah salah satu alternatif pemanfaatan dan pengembangan lahan sempit. Teknik vertikultur menjadi salah satu konsep penghijauan yang cocok dengan daerah perkotaan yang memiliki lahan terbatas seperti sering terjadi pembangunan dan lain-lain, sehingga di perkotaan sangat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan budidaya pada ruangan terbatas. Penanaman dengan metode vertikultur dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar seperti pipa paralon, botol bekas, maupun kaleng plastik. Tujuannya yaitu untuk budidaya secara komersil maupun estetika. Filosofi dari vertikultur itu sendiri yaitu pemanfaatan ruang dan fasilitas seadanya, mulai dari lahan sempit maupun alat dan bahan yang digunakan. Teknik vertikultur dapat dikombinasikan dengan salah satu konsep urban farming lainnya, seperti contohnya hidroponik. Metode vertikultur pada dasarnya merupakan teknik penanaman bertingkat dari bawah ke atas sehingga nutrisi dan air pada tanaman vertikultur dialirkan dari bawah ke atas dengan menggunakan pompa. Kemudian macam-macam jenis vertikultur, ada vertikultur berdiri. Vertikultur berdiri itu menggunakan silinder yang kokoh terbuat dari pipa paralon ataupun bambu. Kemudian kalau vertikultur berdiri itu biasanya dimodifikasi dengan teknik hidroponik. Kemudian vertikultur susun. Vertikultur susun mirip dengan vertikultur berdiri, tetapi vertikultur susun menggunakan pot-pot yang disusun secara vertikal tetapi tetap memakai penopang untuk berdiri. Kemudian ada vertikultur gantung. Jenis vertikultur gantung biasanya paling banyak dilakukan karena mudah dilakukan dan dapat memanfaatkan barang yang sudah ada seperti botol bekas, kemudian yang dikombinasikan dengan tali rafia. Vertikultur tempel
merupakan salah satu modifikasi dari vertikultur gantung yang kemudian diletakkan atau ditempel pada dinding rumah atau pekarangan. Kemudian ada vertikultur bertingkat. Vertikultur bertingkat sering digunakan dengan tujuan untuk komersil, karena vertikultur bertingkat memungkinkan untuk tanaman baik sayuran maupun buah dapat memproduksi dalam jumlah yang banyak untuk diproduksi dan dijual di pasaran ataupun dikonsumsi secara pribadi. Modifikasi vertikultur sendiri yaitu ada vertiminaponik. Vertiminaponik merupakan kombinasi antara budidaya sayuran secara vertikal berbasis pot talang plastik dan dengan aquaponik. Vertiminaponik ini penerapan budidaya sayuran dengan ternak ikan. Kemudian ada walkaponik. Walkaponik jenis budidaya sayuran yang sama-sama budidaya sayuran dengan ternak ikan, tetapi bedanya kalau walkaponik dia menggunakan pot-pot yang disusun secara vertikal. Kalau vertiminaponik dia menggunakan seperti tandon. Kemudian adapun jenis tanaman yang biasa digunakan vertikultur, kemudian alat-alat yang digunakan untuk vertikultur, dan adapun media tanam. Untuk alat-alat yang menjadi media untuk vertikultur sendiri, yang pertama itu ada talang air, kemudian ada bambu, ada ember bekas, ada pipa paralon, ada botol bekas, dan ada pun wadah plastik bekas minyak. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tanaman sayuran dan buah yang dibudidayakan secara vertikultur. Salah satu persyaratan vertikultur tanamannya yaitu kuat dan mudah dipindah-pindahkan. Tanaman yang disarankan untuk metode penanaman vertikultur adalah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Adapun beberapa jenis sayuran yang biasa dibudidayakan secara vertikultur. Sayuran daun contohnya seperti bayam, kangkung, pakcoy, kemudian ada kemangi, adapun daun bawang atau bawang kucai. Kemudian adapun buah-buahan yang biasa diterapkan di budidaya vertikultur, yang pertama itu ada cherry, strawberry, blueberry, kemudian ada mentimun, ada tomat. Media tanamnya sendiri yaitu biasanya menggunakan media tanam seperti tanah, humus, arang sekam, kokopit, dan lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu memproduksi sayuran dengan teknik indoor farming. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama, produksi sayuran dengan teknik indoor farming, persiapan media tumbuh, penanaman dan pemeliharaan, serta faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman dapat dibudidayakan di dalam ruangan. Produksi sayuran dengan teknik indoor farming, mengapa tetap digunakan? Karena yang pertama, laju pertumbuhan populasi manusia akan menyebabkan kebutuhan makanan juga meningkat. Semakin lama lahan pertanian akan semakin berkurang atau semakin sempit karena dibangun beberapa pembangunan yang mengakibatkan lahan pertanian semakin mengecil. Kemudian ada tantangannya yaitu perubahan iklim dan cuaca ekstrim, terjadinya degradasi lahan, kekeringan, dan urbanisasi. Maka dari itu dibutuhkan alternatif dan inovasi dalam bidang pertanian untuk menuju pertanian berkelanjutan. Adapun keuntungan dari teknik
teknik indoor farming. Yang pertama yaitu penggunaan air. Pada teknik indoor farming lebih rendah dibandingkan dengan budidaya secara konvensional, di mana pada pertanian lahan konvensional memerlukan air sebesar 95%, sedangkan di teknik indoor farming lebih kecil. Kemudian iklim mikro dapat diatur dan dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian teknik budidaya secara indoor farming, tanamannya tidak ada residu pestisida. Kemudian hasil dari produksi pertanian indoor farming perbandingannya itu sekitar 1:20, karena teknik indoor farming itu dapat diterapkan sistem vertikal dan bertingkat, jadi tidak memerlukan lahan terlalu banyak terlalu menggunakan lahan yang besar. Kemudian perbandingan produktivitas beberapa teknik budidaya tanaman, yang pertama yaitu pada lahan terbuka produktivitasnya mencapai 10-12 km per tahun, sedangkan di greenhouse mendapatkan 30 kg per tahun, di greenhouse 2 mendapatkan 60 kg per tahun, sedangkan di plant factory atau indoor vertical itu biasanya 80-120 kg per tahun. Produksi sayuran dengan teknik indoor farming merupakan alternatif yang dapat dilakukan dengan cara penerapan indoor farming. Indoor farming sendiri itu menyediakan produksi sayuran yang stabil dan produk yang dihasilkan berkualitas. Indoor farming dalam istilah literatur disebut dengan protected environment agriculture. Kemudian prinsip indoor farming sendiri yaitu menanam sayuran di dalam ruangan yang memanfaatkan pencahayaan buatan ataupun lampu, dan struktur bangunannya dapat melindungi tanaman dari pengaruh faktor abiotik dan biotik dari lingkungan luar. Faktor abiotiknya sendiri seperti kelembapan, suhu, angin, curah hujan, dan cahaya. Faktor biotiknya sendiri yaitu hama, penyakit, mikroba tanah, serangga, dan gulma. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman dapat tumbuh di dalam ruangan. Yang pertama, cahaya. Produksi indoor farming bergantung dengan sumber cahaya yang menggunakan lampu LED. Cahaya lampu LED pada indoor farming yang berwarna merah biru lebih bagus untuk indoor farming dikarenakan produksi panas yang lebih sedikit daripada lampu pijar. Untuk 400-520 nanometer itu berwarna merah, sedangkan yang 610-720 nanometer itu berwarna biru. Kemudian faktor yang kedua itu ada suhu. Suhu dalam teknik indoor farming dapat diatur sesuai dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Di sini lebih contohnya ke selada. Selada dapat tumbuh optimal pada suhu 15-25 derajat Celcius. Kemudian ada kelembapan relatif atau RH. Kelembapan relatif atau RH biasanya dapat diukur sesuai dengan jenis tanamannya. Untuk tanaman selada sendiri biasa tumbuh pada kelembapan kisaran 40-60%. Kemudian yang selanjutnya ada karbon dioksida. Karbon dioksida dalam indoor farming, konsentrasi karbon dioksida meningkatkan kandungan flavonoid dan asam sulfate pada selada merah. Peningkatan CO2 meningkatkan jumlah karbohidrat dalam tomat yang ditanam di rumah kaca. Kemudian photoperiod, durasi pencahayaan lampu selama 16 jam per hari. Kemudian ada persiapan media tumbuh, penanaman, dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan persemaian. Kemurnian benih 95%, daya kecambah 80%. Yang kedua ada benih bersih, kering, mengkilap, bernas, normal, dan tidak cacat. Kemudian
semai benih sebanyak 120% dari jumlah lubang semai, kemudian menyiapkan media persemaian berupa rock wool. Untuk persemaian sendiri yaitu yang pertama menetapkan bahan persemaian, kedua menjaga kelembapan rock wool, ketiga sanitasi lingkungan, keempat benih persemaian bisa digunakan pada umur 12 hari setelah semai, kemudian dengan memastikan alat berfungsi dengan baik. Penanaman indoor farming dengan hidroponik dengan cara yang pertama menyiapkan rock wool dan benih tanaman, yang kedua semai benih dalam rock wool, kemudian setelah umur 15-20 hari setelah semai bisa dipindahkan di instalasi hidroponik. Umur 30 hari itu bisa panen baby pakcoy, dan umur 40 hari setelah semai itu bisa panen pakcoy dengan sempurna. Kemudian persiapan media tumbuh. Yang pertama itu penampakan semaian benih umur 2 hari setelah semai dengan menjaga kelembapan rock wool. Pemeliharaannya seperti pengecekan rutin instalasi hidroponik yang digunakan, cek ketersediaan air dan nutrisi, kemudian cek apabila tanaman ada hama atau penyakit yang menyerang, segera melakukan pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu budidaya microgreens. Pokok pembahasannya itu ada gambaran umum microgreens, budidaya tanaman microgreens, media tanam microgreens, dan adapun sedikit hasil penelitian tema microgreens. Gambaran umum microgreens sendiri yaitu microgreens dikenal dengan tanaman muda yang dipanen dan dikonsumsi dengan umur 7-21 hari setelah tanam, setelah kotiledon berkembang sempurna menjadi sepasang daun sejati, menjadi makanan fungsional yang memiliki gizi, rasa, dan tampilan warna yang menarik, budidaya yang mudah, waktu singkat, dan harga yang sangat bersaing. Di sini ada contohnya tanaman radis. Dalam 50 gram tanaman radis itu dapat dijual di harga pasar dengan harga Rp50.000 karena kandungan mineral tanaman microgreens itu tinggi. Kemudian aneka warna dari berbagai jenis tanaman microgreens. Umumnya tanaman microgreens ini dihidangkan menggunakan untuk salad, sup, isi sandwich maupun garnish. Jenis tanaman yang biasa ditanam di microgreens itu biasanya tanaman kale, loba, sawi, kangkung, kubis merah, pakcoy, dan bayam, seperti yang sedang dilakukan untuk praktikum. Media tanam microgreens itu ada beberapa, yaitu rock wool, kokopit, arang sekam, dan kompos. Media tanam microgreen untuk kepadatan isi media, untuk benih kecil 10-12 per inci persegi, untuk benih besar sekitar 6-8 per inci persegi. Media harus terus-menerus dalam keadaan lembab dan basah. Media dapat ditanam dengan cara ditabur atau disebar di dalam barisan. Kemudian perkecambahan. Setiap jenis tanaman memiliki variasi waktu perkecambahan. Ada beberapa faktor. Yang pertama faktor suhu, media, dan kualitas benih yang menentukan. Contohnya seperti tanaman brokoli, lama waktu perkecambah sekitar 3-7 hari, tanaman loba sekitar 3-7 hari, dan tanaman tim sekitar 16-28 hari. Materi selanjutnya yaitu vertical gardening atau greenhouse. Pokok pembahasannya sendiri yang pertama itu ada alasan dilakukannya vertical garden, kemudian ada tipe-tipe vertical garden, ada sistem berkebun secara vertical garden, kemudian ada tanaman yang digunakan untuk vertical garden, dan ada metode penanaman vertical garden dengan inspirasi DIY. Yang pertama, alasan mengapa harus vertical garden. Yang pertama karena nilai estetika. Dalam vertical garden menciptakan
nilai estetika yang mengapa harus vertical garden? Yang pertama karena nilai estetika. Vertical garden memiliki nilai estetika yang tinggi, yaitu menciptakan kehidupan yang bernilai seni, kemudian kesehatan dan kebugaran. Vertical garden dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan, kualitas udara dalam ruangan, memurnikan udara dalam ruangan, perlindungan bangunan untuk melindungi bangunan dari matahari, hujan, dan fluktuasi thermal. Selanjutnya ada tipe-tipe vertical garden. Yang pertama itu ada tipe dinding hidup, lapisan hijau, indoor vertical garden, dan outdoor vertical garden. Dinding hidup atau living walls merupakan jenis vertical garden mandiri yang biasanya ditemukan pada dinding interior atau eksterior atau bagian vertikal lainnya dalam sebuah bangunan. Akar tanaman diikatkan pada penyangga pada dinding dan menerima air nutrisi yang berasal dari penyangga vertikal, bukan dari tanah. Kemudian ada lapisan hijau atau green veneers, metode berkebun yang memungkinkan tanaman untuk merambat naik atau ke arah elemen vertikal. Akar dan media tanaman tidak ditempatkan ke dinding melainkan di tanah atau di dalam pot terpisah. Selanjutnya ada living walls gabungan dengan green veneers hybrid, merupakan sebuah perpaduan antara lapisan dinding hidup dengan lapisan hijau yang kemudian dapat dimodifikasi sehingga kedua jenis vertikal tersebut dapat disatukan secara efektif. Ada indoor vertical garden, contohnya seperti Wally Pocket atau dinding hidup, Jacob Wire atau lapisan hijau. Outdoor vertical garden, contohnya dinding hidup atau Floravelt, lapisan hijau atau green screen. Kemudian sistem berkebun dalam teknik vertical garden, yang pertama itu ada Wally Pocket, ada Floravelt, ada OptiGreen Wall Garden, ada G-Sky Plant System, dan adapun hidroponik. Wally Pocket itu menggunakan wadah modular ringan yang terbuat dari kain felt industri yang fleksibel dan dapat juga terbuat dari botol plastik yang didaur ulang atau menggunakan wall planter. Kemudian yang kedua itu ada Floravelt. Dia menciptakan vertical garden secara custom. Contohnya dia menggunakan kain felt atau flanel untuk membuat kantong berukuran khusus dan buat bentuk berukuran bebas. Kemudian OptiGreen Wall Garden, sistem taman dinding adalah sistem penghijauan yang dipasang pada fasad di atas substrat tanpa sambungan dengan tanah. Kemudian ada sistem tanaman G-Sky, merupakan salah satu sistem vertical garden milik G-Sky yang setiap produknya memiliki keunikan dalam hal fleksibilitas desain, fleksibilitas lokasi pemasangan, variasi pemilihan pabrik, kemudian komponen sistem hidroponik. Sistem penanaman hidroponik adalah cara menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi yang diserap langsung oleh tanaman melalui akar tanaman. Contohnya ada hidroponik NFT. Sistem berkebun lapisan hijau itu ada sistem teralis atau trellising, mansori atau dinding kayu, green screen, Jacob Wire. Sistem teralis untuk menciptakan efek penghijauan dari lapisan hijau dan green veneers. Kemudian dinding kayu menjadi salah satu tempat yang sempurna bagi tanaman merambat untuk mengembangkan lapisan daunnya. Kemudian green screen merupakan salah satu sistem teralis kawat las 3 dimensi yang merupakan komponen penyusun sistem green screen. Jacob Wire dia menggunakan tali kawat baja yang tahan karat. Jadi tanaman dirambatkan di tali kawat baja, kemudian tanaman bisa merambat dan membentuk seperti vertical garden. Untuk jenis tanaman sendiri, pertama ada tanaman understory tropis, tanaman nyaring udara, tanaman pegunungan,
tanaman merambat untuk lapisan hijau, tanaman tahunan, tanaman natif, dan pohon teralis. Untuk tanaman penyerap seperti contohnya ada tanaman lili Paris, kemudian tanaman itu seperti contohnya rumput abadi, alang-alang, lumut, dan lumut kerak. Kemudian tanaman merambat yang melilit itu seperti contohnya merambat, tanaman ini dapat menutupi teralis, punjung, ataupun dinding. Tanaman merambat sulur dia seperti contohnya sirih, daun sirih. Tanaman merambat menempel seperti contohnya dia dapat menempel dan tumbuh tanpa dukungan apapun pada tembok, kayu, ataupun permukaan alami lainnya, seperti contohnya tanaman yang dapat merambat menempel. Kemudian merambat liar, beberapa tanaman menggunakan kait untuk berpegangan tanpa pada penyangga dan memanjat ke atas. Kemudian tanaman merambat evergreen, kemudian ada tanaman merambat gugur, kemudian ada tanaman merambat bunga seperti contohnya bunga telang, kemudian tanaman merambat berbuah, kemudian tanaman tahunan, tanaman abadi, tanaman natif, bagian dari keseimbangan alam yang telah berkembang selama ratusan atau ribuan tahun. Tanaman naturalisasi merupakan tanaman yang diperkenalkan dengan bantuan manusia ke suatu tempat baru dengan jenis habitat baru yang sebelumnya tidak ditemukan. Kemudian tanaman invasif, kemudian pohon teralis. Ada beberapa jenis pohon teralis yang cocok dibentuk dengan menggunakan pohon teralis, tetapi pohon teralis membutuhkan pemangkasan dan perawatan tahunan untuk mempertahankan bentuk dan mempertahankan bentuk yang tepat. Ide DIY untuk vertical garden yang ada tembok retaining, kemudian dinding hijau konglomerat, inovasi peti kayu, false hijau. Terus kemudian ada dinding kebun bertumpuk, dinding kebun botol soda, tembok-tembok pot. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.